Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa di antara kaum muslimin tidak boleh ada jiwa-jiwa yang pelit, tidak boleh ada jiwa-jiwa yang kikir, karena Allah Subhanahu wa taala sekalipun memiliki sifat Al-Ghani yang maha kaya, bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha dermawan. Bahkan Rasulullah SAW pun terkenal dengan kedermawanannya. Bahkan dicontohkan oleh para sahabat-sahabat yang lain bahwa kebaikan diantaranya adalah jangan sampai hati kita, jangan sampai diri kita penuh dengan rasa kikir dan penuh dengan rasa pelit yang hinggap dalam diri kita. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan bahwa jangan sampai ada di antara seorang muslimin yang pelit terhadap siapapun. Maka dikategorikan yang pertama adalah kaum muslimin tidak boleh pelit terhadap harta, karena harta pun merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, yang harus kita kelola, yang harus kita dapatkan dan kita berikan kepada orang-orang yang berhak. Maka dengan harta mungkin kita bisa hidup, dengan harta kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Tetapi jangan sampai harta kita simpan dalam hati kita, karena kecelakaan orang-orang terdahulu adalah ketika mereka menyimpan harta dalam hati mereka masing-masing. Harta cukup dalam genggaman tangan, harta cukup berada di luar hati kita. Maka ketika kita diberikan kenikmatan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesempatan bagi kita untuk berbuat baik dengan harta itu. Betapa banyak orang-orang yang punya kenikmatan harta yang banyak, betapa banyak orang yang Allah berikan kenikmatan harta yang berlimpah, tetapi justru tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan membenci orang-orang yang ketika dia berikan nikmat padanya, tetapi dia tidak menggunakan nikmat dari Allah untuk jalan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan harta yang berlimpah, jangan sampai kita menjadi pelit terhadap diri kita. Bahkan untuk diri sendiri pun kita tidak boleh pelit, apalagi terhadap orang lain. Dulu kita mengenal sahabat Rasulullah SAW, ada yang bernama Thalhah bin Ubaidullah, sampai-sampai dia diberikan gelar Al-Fayyad. Saking kedermawanan dirinya, maka dia digelari Al-Fayyad karena setiap dia punya harta, dia berikan pada orang lain. Dan tidak sedikit yang dia berikan, bahkan banyak tetangga-tetangga, karib kerabat yang dia berikan harta. Utsman bin Affan, orang yang kaya pada zamannya, tetapi dia tidak pernah lepas memberikan harta pada orang lain. Kekayaan beliau ada yang menyampaikan bahwa ada sekitar 1,95 triliun. Tetapi berapa infak Utsman bin Affan? Ada orang menyampaikan, ulama kita menyampaikan bahwa infak Utsman bin Affan sebanyak 330 miliar. Oleh karena itu, bahwa ketika kita diberikan kenikmatan harta, jangan sampai kita pelit terhadap harta itu. Karena harta adalah titipan yang harus kita gunakan untuk membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah SAW menyampaikan, kaum muslimin tidak boleh pelit terhadap air. Adapun air secara maknawi, yaitu air yang memang dalam keadaan asalnya, air untuk minum, air untuk mandi, air di persawahan, air di sungai. Tetapi adapun ulama yang menggambarkan bahwa air itu adalah sumber kehidupan, dan sumber kehidupan adalah ilmu. Maka jangan sampai setiap orang pelit terhadap ilmunya. Jangan sampai ada orang yang merasa ketika ada orang yang tumbuh menjadi orang yang berilmu, dia merasa tersaingi. Justru harus bahagia karena ada orang yang menemani dalam perjalanan menuhan ilmunya. Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, mereka adalah ahli ilmu dan mereka benar-benar mengamalkan ilmunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seseorang pelit terhadap ilmunya, karena ilmu merupakan titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang satu kapanpun bisa Allah ambil ketika Allah sudah mulai tidak ridho kepada dirinya. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan, yaitu jangan pelit terhadap sholawat. Sungguh rugi, kata Nabi, ketika disebut namaku tetapi dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika disebutkan nama Muhammad, maka sambutlah dengan sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, orang yang paling pelit adalah orang yang pelit sholawat. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, sholawat itu tidak bayar, sholawat itu tidak menggunakan dana, tetapi sangat sulit bagi kita untuk menyambut kalimat Muhammad dengan sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita yang makhluk kecil, makhluk kotor yang penuh dengan dosa, kenapa sangat sulit bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang keempat, kata Nabi menyampaikan bahwa jangan sampai seorang pelit terhadap salam. Kalimat assalamualaikum itu merupakan kalimat sederhana, bagian daripada doa yang disampaikan kepada setiap manusia, kenal ataupun tidak kenal, kecil ataupun besar, pejabat atau bukan, maka ucapkanlah salam. Karena itu adalah bagian daripada doa. Keselamatan seorang manusia
keselamatan seorang hamba terletak pada lisannya. Maka lisan kita doakan orang lain, lisan kita berikan kebaikan bagi orang lain. Maka untuk urusan yang tidak menggunakan uang saja, untuk urusan yang tidak menggunakan dana saja, kenapa kita pelit? Cukup mengucapkan kalimat Assalamualaikum, semua keselamatan, kesejahteraan bagi engkau. Apalagi dilengkapi dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan sesama kaum muslimin, dan orang itu akan kembali mendoakan kepada kita dengan jawaban salamnya. Sehingga seorang jangan pelit terhadap salam. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kita jangan sampai pelit terhadap 4 hal tadi. Yang pertama adalah jangan pelit terhadap harta. Yang kedua, jangan pelit terhadap air. Yang ketiga, jangan pelit terhadap salawat. Yang keempat, jangan pelit terhadap salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keempat kepelitan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi manusia-manusia yang dermawan. Cukup sekian yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.